Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Abu Iqbal dari Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang MySQL. Ya, MySQL. Teman-teman bisa melihat referensi yang resminya dari mysql.com, dari situs resminya. Silahkan bisa dibuka di mysql.com. Kemudian mungkin banyak pertanyaan ya, kenapa harus MySQL dan apa itu MySQL? Gitu ya. MySQL seperti yang kita ketahui adalah merupakan database yang sifatnya RDBMS, yaitu Relational Database Management System, yaitu arti RDBMS secara sederhana adalah aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional. Terus apa sih relasional itu? Nanti kita akan bicarakan di tutorial berikutnya. Nah, kenapa kita menggunakan MySQL? Ada banyak pertanyaan. Alasan menggunakan MySQL yang pertama, yang paling dominan pertanyaan tersebut jawabannya adalah pertama karena MySQL itu gratis. Ya. Jadi MySQL itu gratis, sampai sekarang gratis. Selain itu juga mudah dan memang sangat populer di kalangan programmer untuk menggunakan MySQL. Selain itu, MySQL juga menjadi standar dalam pembuatan web ya, awal-awal dulu ya. Kalau sekarang udah banyak sih database non relasional yang digunakan di dalam project web, berbasis web. Nah, kemudian bagaimana menjalankan MySQL? Dimulai dari mana menjalankan MySQL? MySQL bisa dijalankan secara terpisah tersendiri dengan pada MySQL sendiri, database tersendiri gitu, tanpa aplikasi yang lain. Itu bisa di-download di sini. Atau teman-teman, ini yang paling banyak digunakan adalah kita menggunakan bundle yang sudah disediakan oleh SAM misalnya. Web server ada banyak, ada SAM, ada WAM. Nah, di sini yang terbaru adalah SAM versi 748, PHP 748. Di sini sudah lengkap, ada web servernya, ada MySQL. Nah, kalau untuk yang sekarang MySQL itu berubah nama menjadi MariaDB sebenarnya. Tapi secara fitur, secara coding semua sama, tidak ada perubahan. Dan juga ada PL-nya di sini. Cuma nanti pembahasan kita cukup di MySQL-nya saja. Nah, ini yang paling mudah dengan menggunakan bundle dari web server. Kalau saya kebetulan menggunakan SAM yang di sini, versi SAM Control Panel versi 3.22 saya buat. Ya, di sini. Nah, biasanya setelah menginstal ini, kalau yang MySQL manual itu biasanya mengaksesnya melalui konsol, bisa melalui command prompt. Tapi kalau sudah dibundle dengan web server, biasanya kita sudah dilengkapi dengan yang namanya dashboard localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita nanti coba tes membuat database dari sini. Nah, setelah kita menginstal SAM atau menginstal WAM atau teman-teman yang lain terserah, silahkan. Kebetulan kita menggunakan SAM ya, jadi tutorialnya agak ke penggunaannya ke SAM. Nah, setelah kita menjalankan Apache dan juga MySQL-nya, servernya, nanti kita bisa melakukan pemanggilan dari browser dengan alamat localhost/dashboard.
Nah, ini akan muncul di sini. Ini tampilan localhost / dashboard-nya. Terus bagaimana cara membuka PHP MyAdmin-nya? Ini ada link atau bisa diketik sendiri juga bisa. Ya, kita akan masuk ke localhost PHP MyAdmin. Nah, bagaimana cara membuat database? Kalau dengan menggunakan PHP MyAdmin, ini lebih mudah, lebih simpel karena sifatnya visual ya. Selain berbasis web, ada juga tool yang lain, yaitu salah satunya ada Navigate. Saya pakai Navigate. Ada juga SQL Yoke dan macam-macam, banyak sekali aplikasi pengelolaan database MySQL secara visual. Nah, ini kita coba yang menggunakan PHP MySQL dulu, PHP MyAdmin dulu, karena dikhawatirkan teman-teman belum dapat nih Navigate atau SQL Yoke atau yang lainnya tadi. Jadi kita belajarnya menggunakan PHP MyAdmin dulu. Baik, dari sini, dari tampilan utama home-nya di sini kita bisa memilih untuk membuat database. Kita klik database. Ya, ini akan muncul nama-nama database yang sudah pernah dibuat. Ya, begitu. Untuk membuatnya tinggal dituliskan di sini create nama, create database, isi database name. Kita tes misalnya latihan lat MySQL. Oke. Kita create. Ya, database sudah berhasil. Lat MySQL sudah terbuat dan akan masuk ke dalam menu tabel. Kita akan membuat tabel. Nah, sebenarnya dalam membuat database, dalam membuat tabel sebenarnya ada perintah sintak khususnya, perintah query-nya. Nah, cuma ini teman-teman biar mudah, biar tidak disibukkan dengan menghafal sintak-sintak query, ini untuk sementara kita belajar dari secara visual dulu. Ya. Nah, di sini akan ada pilihan untuk membuat sebuah tabel. Ini ada pertanyaan nih. Ada berapa kolom dalam tabel tersebut? Nah, dalam create tabel ini. Kemudian nama tabelnya apa dulu nih? Misalnya kita buat dulu nama tabelnya adalah barang. Nah, misalnya kita mau membuat aplikasi atau database toko gitu ya. Kita membutuhkan item ID, kemudian nama, harga, dan stok. 4 cukup lah ya. Oke, kita buat 4. Ya. Kemudian kita isi satu-satu nama kolom-kolomnya, nama-nama filenya. Yang pertama adalah misalnya barang ID. Ya. Untuk penulisan di sini bisa teks, bisa huruf besar, huruf kecil, bisa angka juga. Kemudian tipe, nah ini ada banyak sekali, nanti teman-teman bisa melihat di referensinya tipe-tipe data dari MySQL itu meliputi apa saja dan apa aja keterangannya bisa dilihat di mysql.com. Oke, integer. Integer maknanya adalah dia berupa angka kalau integer. Kemudian panjangnya di sini saya maksimal 11, kita isi aja misalnya 4 karakter maksudnya. Dan defaultnya kita tidak usah buat default. Kemudian kita buat primary karena dia merupakan primary key. Ya, seperti ini ada optionnya. Ya, seperti ini. Ada optionnya, tapi kalau nggak mau diisi, tidak ada masalah. Kita go saja. Sudah menjadi primary. Kemudian ya, ada pilihannya AI yaitu auto increment karena dia berupa primary key, maka sebaiknya dia auto increment. Artinya otomatis terisi dan menambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya diisi nama, yaitu nama barang. Nah, di sini biasanya varchar. Varchar itu adalah
variabel karakter dan juga angka, dia bisa masuk. Lengthnya, panjangnya kita isi 50, default none, itu saja sepertinya. Kemudian kategori ya saya, cut ID, kita masukkan cut ID, integer juga kita isi 4, karena dia merupakan foreign key, jadi tidak perlu dibuat auto increment. Kemudian harga, ya, harga kita buat bisa pakai integer, bisa pakai float atau yang lainnya. Float ya, kita isi float, nama, cut ID, barang, udah cukup ya. Kemudian tekan tombol save ya, berhasil. Ini adalah tabel, struktur tabel dari nama tabel barang. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya bisa manual juga. Di sini disediakan untuk pengisiannya, yaitu dari menu insert. Kita coba. Nah, karena barang ID ini adalah sifatnya tipenya kita buat auto increment, maka tidak perlu diisi dia. Nama aja kita isi, misalnya nama roti boy. Cut ID, nanti kita buat satu tabel lagi yang bernama kategori 1, kemudian harganya misalnya 12.000. Kemudian kita isi lagi, namanya adalah misalnya permen karet atau kuaci. Kuaci, cut ID-nya 1 juga. Kemudian harganya berapa ya? 5.000. Oke, kita klik go. Ya, ini adalah query dari visual yang sudah kita isikan tadi. Secara otomatis dia membuat mengenerate sebuah query. Jadi ini bisa disimpan untuk diingat sambil untuk belajar kita copy bisa. Baik, untuk melihatnya kita tekan tombol browse. Nah, ini udah nampak nih, udah kelihatan ada roti boy 1 dan kuaci 1. Nah, itu teman-teman cara membuat sebuah tabel di MySQL. Mungkin saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjutkan ke pemilihan seleksi sintaksis menggunakan query untuk memanggil barang-barang atau tabel-tabel yang ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.